Fuck the rules. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfifana Nur Karimah dari D3 Kebidanan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan tentang gizi seimbang. Nanti ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, definisi gizi seimbang. Yang kedua, fungsi makanan gizi seimbang. Yang ketiga, manfaat pemenuhan gizi seimbang. Yang keempat, akibat tidak terpenuhinya gizi seimbang. Dan yang kelima, pedoman umum gizi seimbang. Kira-kira nanti waktunya sekitar 10 menit. Apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, sekarang kita masuk ke materi. Saya akan membagikan materi sambil saya jelaskan ya. Baik, sekarang kita masuk ke materi ya. Yang pertama, pengertian gizi seimbang. Gizi seimbang adalah keseimbangan antara zat-zat penting yang terkandung di dalam makanan maupun minuman yang dikonsumsi oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, gizi seimbang itu adalah makanan yang dikonsumsi teman-teman setiap harinya, seperti karbohidrat, protein, terus protein itu seperti lauk pauk, telur, ayam kayak gitu, sama sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua adalah fungsi makanan gizi seimbang. Fungsi makanan gizi seimbang itu ada 3. Yang pertama, zat tenaga. Zat tenaga itu makanan sebagai zat tenaga seperti karbohidrat dan lemak. Kita bisa memperoleh makanan itu dari beras, mie, kentang, singkong, jagung, roti, dan sagu. Yang kedua, zat pengatur. Zat pengatur adalah makanan yang berfungsi sebagai pengatur organ-organ tubuh untuk melaksanakan fungsinya secara teratur. Itu adalah vitamin dan mineral. Zat pengatur bisa kita dapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Terus yang ketiga adalah zat pembangun. Makanan sebagai zat pembangun itu contohnya protein. Adalah makanan yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Makanan yang mengandung zat pembangun antara lain tempe, tahu, ikan asin, udang, telur, ayam, daging, dan lain sebagainya. Terus materi selanjutnya, manfaat pemenuhan gizi seimbang. Itu ada 6. Yang pertama, masa kehamilan. Pada masa ini, gizi seimbang sangat dibutuhkan untuk kualitas janin yang akan dilahirkan. Gizi yang seimbang bisa menciptakan janin yang sehat, tidak cacat, dan tidak mudah sakit. Yang selanjutnya, usia bayi. Usia bayi ini gizi seimbang juga sangat diperlukan untuk menjadi makanan pendamping ASI. Yang selanjutnya, usia 1-3 tahun. Itu sangat dibutuhkan gizi seimbangnya karena kelainan dan keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan otak pada usia ini sampai dengan 3 tahun tidak bisa diperbaiki pada usia selanjutnya. Sehingga kebutuhan gizi yang optimal itu sangat diperlukan.
dan untuk kesempurnaan fisik. Yang selanjutnya, usia remaja. Pada usia ini sangat dibutuhkan pemenuhan gizi yang optimal agar dapat mencapai kematangan fungsi seksual dan tercapainya bentuk dewasa. Dan yang selanjutnya, usia dewasa. Gizi optimal dan seimbang pada usia ini diperlukan agar tercapai kematangan fisik, psikomotorik, mental, dan spiritual, dan sosial. Materi selanjutnya, akibat tidak terpenuhinya gizi seimbang. Di sini ada 10. Yang pertama, karbohidrat. Kelebihan karbohidrat itu dapat menyebabkan gula darah meningkat, diabetes, obesitas, gangguan pada pembuluh darah, serta hipertensi. Kekurangan karbohidrat juga bisa menyebabkan malnutrisi, lemah, tidak ada energi, gangguan metabolisme otak, serta busung lapar. Yang kedua, protein. Kelebihan protein dapat menyebabkan gangguan ginjal, beban kerja hati, serta kekurangan protein bisa menyebabkan mudah sakit, gangguan metabolisme tubuh. Yang ketiga, lemak. Kelebihan lemak bisa menyebabkan kolesterol tinggi, penyempitan pembuluh darah. Kekurangan lemak juga dapat menyebabkan kekurangan vitamin yang larut dalam lemak atau ADEK, serta penurunan daya tahan tubuh, kurang tenaga, dan gangguan tumbuh kembang. Yang keempat, mineral. Kelebihan mineral dapat menumbuhkan zat besi berakibat pada gangguan kerja organ, diare, muntah-muntah, talasemia, dan gangguan metabolisme tubuh. Sedangkan kekurangan mineral dapat menyebabkan penurunan konsentrasi dan IQ, mudah sakit dan tidak nafsu makan, serta anemia. Yang kelima, vitamin A. Kelebihan vitamin A bisa menyebabkan gangguan pada sendi, tingkat yang sangat berat, dapat menyebabkan gangguan jiwa. Dan kekurangan vitamin A dapat menyebabkan mata meradang, mudah lelah, kulit kusam. Yang keenam, vitamin B. Kekurangan vitamin B dapat menyebabkan gangguan aktivitas enzim dan metabolisme, serta gangguan produksi testosteron atau hormon seks yang membangkitkan libido. Kelebihan vitamin B ini dapat mengakibatkan kerusakan otak dan menyebabkan mual jika dikonsumsi dosisnya berlebihan. Yang ketujuh, vitamin C. Kelebihan vitamin C bisa membuat kontraksi usus lebih terangsang dan menyebabkan diare. Serta kekurangan vitamin C bisa menyebabkan nyeri pada otot, kerusakan pembuluh darah, nafsu makan berkurang, serta kulit kusam. Yang kedelapan, vitamin D. Vitamin D, kelebihan vitamin D bisa menyebabkan rusak ginjal dan hati. Serta kekurangan vitamin D dapat menyebabkan penyakit tulang, yaitu rakitis dan osteomalacia. Osteomalacia ini seperti osteoporosis. Dan selanjutnya, vitamin E. Vitamin E, jika kelebihan vitamin E ini dapat meningkatkan tekanan darah. Kekurangan vitamin E dapat menyebabkan gangguan pembentukan hormon seks yang membuat berkurangnya gairah seksual.
luka. Materi selanjutnya adalah Pedoman Umum Gizi Seimbang atau PUGS. Pedoman Umum Gizi Seimbang atau PUGS adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Gizi seimbang memperhatikan 4 prinsip, yaitu variasi makanan, pentingnya pola hidup bersih, pentingnya pola hidup aktif dan olahraga, serta pemantauan berat badan ideal. Pedoman gizi ini ada beberapa yang perlu kita pedomani. Yang pertama, makanlah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak untuk mencukupi kebutuhan energi atau tenaga kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, makanlah 3-4 piring nasi sehari dengan lauk pauk, sayur, dan buah. Jadi kita makan sehari itu 3-4 kali, jangan cuma satu hari sekali. Yang ketiga, batas konsumsi lemak dan minyak secara berlebihan. Jangan mengkonsumsi lemak berlebihan dan juga jangan mengkonsumsi minyak secara berlebihan. Yang keempat, gunakan garam berbarium dalam semua menu makan sehari. Yang kelima, minumlah tablet tambah darah atau sirup Fe agar penyerapan besi dalam tubuh dapat maksimal. Yang kelima, berikan ASI pada bayi sampai umur 6 bulan agar bayi sehat dan kebal penyakit. Jadi memberi ASI pada bayi itu jangan kurang dari 6 bulan, nanti kasihan bayinya. Yang ketujuh, biasakan makan pagi agar badan tetap sehat dan bugar. Biasakan kalau teman-teman mau berangkat sekolah itu sarapan dulu agar di sekolah itu tidak lemah, lesu, ngantuk seperti itu. Yang kedelapan, minumlah air matang sekurang-kurangnya 8 gelas per hari. Yang kesembilan, lakukanlah olahraga secara teratur agar dapat mencegah kegemukan dan menguatkan jantung. Yang ke-10, hindari minum minuman keras beralkohol agar tidak terkena penyakit yang berbahaya. Dan yang ke-11, telitilah makanan yang dikemas, kaleng utuh dan baik. Tanggal kadaluarsanya juga harus dicek. Dan bacalah label makanan agar kesehatan dapat dijamin dan terhindar dari bahaya. Oke, itu kira-kira materi yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman bertanya kepada saya. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Oke, saya akan sebutkan gejala osteomalacia. Osteomalacia itu gejalanya bisa otot lemah dan mudah letih, terus nyeri tulang, gaya berjalannya goyang, serta kesulitan berganti posisi saat duduk ke berdiri atau berbaring ke duduk, seperti itu. Sudah jelas? Sudah. Ada siapa yang ingin bertanya lagi? Bu, kalau thalassemia itu apa ya? Thalassemia, oke, saya akan menjelaskan ya. Thalassemia itu adalah kelainan darah bawaan yang ditandai oleh kurangnya protein pembawa oksigen atau hemoglobin dan jumlah sel darah merah dalam tubuh yang kurang dari normal. Jadi sel darah merah dalam tubuh kita itu kurang dari normal, itu thalassemia. Apa sudah jelas? Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Bu, ya silakan. Batas bagiannya itu
batas HB anemia. Oke, saya akan sebutkan batas HB anemia ya. Oke, batas HB anemia itu ada beberapa. Yang pertama, anak usia sekolah itu kurang dari 12 gram per set. Yang kedua, wanita dewasa itu juga kurang dari 12 gram per set. Yang ketiga, laki-laki dewasa itu kurang dari 13 gram per set. Yang keempat, ibu hamil itu kurang dari 11 gram per set. Dan yang kelima, ibu menyusui itu kurang dari 12 gram per set. Gimana Kak? Sudah jelas? Oke, sekarang saya akan mengevaluasi materi yang sudah saya berikan tadi. Saya akan bertanya pada salah satu teman di sini ya. Coba dengan Mbak, siapa ya ini namanya? Oke, Mbak Desin. Saya akan bertanya, apa fungsi dari zat pengatur itu, Mbak? Makanan yang berfungsi sebagai pengatur organ organ tubuh untuk melaksanakan fungsinya secara teratur. Saya akan bertanya sama Mbak yang kerudung abu-abu, siapa namanya Mbak? Yovita. Oke, Mbak Yovita. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan gizi seimbang? Keseimbangan antara zat penting yang terkandung di dalam makanan maupun minuman yang dikonsumsi oleh seorang dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus, benar sekali ya. Terus sekarang saya ingin bertanya lagi sama Mbak siapa ya? Oke, selanjutnya saya akan bertanya pada Mbak yang kerudung hitam, siapa namanya? Naila. Oke, Mbak Naila, apa manfaat pemenuhan gizi seimbang untuk periode usia bayi? Untuk pendamping ASI. Oke, benar ya, untuk pendamping ASI. Selanjutnya saya akan bertanya sama Mbak yang kerudung biru ini, siapa namanya? Oke, Mbak Chelsea, saya ingin bertanya, sebutkan penyakit akibat gizi berlebih apa aja? Obesitas, hipertensi, diabetes. Oke, itu termasuk salah satu akibat gizi berlebih ya. Benar sekali. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab sudah saya kasih, evaluasi juga sudah. Jadi kesimpulan materi pada hari ini, gizi seimbang itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehari itu kalian makan minimal 3-4 kali. Harus ada nasi, lauk,